Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan tema kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq, kelanjutan dari materi minggu kemarin. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini saya harap anak-anak sudah dapat 1. Memahami nilai-nilai positif dari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, meyakini semangat rela berkorban dan yang ditunjukkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak sekalian, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini kelanjutan dari materi yang minggu kemarin, ya. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad wafat, tidak meninggal wasiat siapa yang akan menggantikan menjadi khalifah, pemimpin negara dan pemimpin umat Islam. Nabi Muhammad tidak memberikan wasiat. Ini prosesnya. Yang kedua, kaum Ansar bermusyawarah di Balai Bani Sa'id yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Kaum Ansar saat itu merasa kaum Ansar yang paling pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai khalifah. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin juga gitu, merasa kaum Muhajirin yang paling cocok untuk menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Ya. Terus akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah. Ini karena terjadi perbedaan pendapat, akhirnya bermusyawarah antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Terus hasil musyawarah itu bulat, semua mengatakan setuju bahwa yang berhak, yang paling cocok yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berpidato, menyampaikan pidatonya setelah dipilih menjadi khalifah itu. Apa yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq yaitu, para hadirin sekalian, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik. Jadi Abu Bakar walaupun dipilih tidak merasa menjadi yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, maka bantulah aku. Berbuat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bantulah aku. Seperti itu ya. Jika bertindak kekeliruan, lupakanlah aku, luruskanlah aku. Jadi seandainya Abu Bakar As-Siddiq itu berbuat salah, maka ingatkan, luruskan. Seperti itu pidato yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kegiatan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi khalifah. 1. Memerangi gerakan Riddah. Gerakan Riddah itu yaitu gerakan untuk keluar agama Islam atau gerakan apa? Musyrik yang keluar dari Islam. Yang pertama, perang melawan kemurtatan atau keluar dari Islam tadi ya. Ini beberapa orang yang menyatakan sebagai nabi itu ya, seperti Musailamah Al-Kadzab, Tulaiha bin Khuwailid, ini menyatakan diri sebagai nabi. Nah, itu diperangi karena itu termasuk sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Ada beberapa daerah membelot seperti Yaman, Oman, Hadramaut, itu juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus membentuk 11 pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid, Ikrim bin Abu Jahal, dan lain sebagainya. Itu sebagai pemimpin dari 11 pasukan tadi ya. Ada yang dipimpin oleh Suwaid bin Muqarrin, terus Amr bin As, Khalid bin Sa'id, Ma'an bin Hijaz gitu ya. Sampai 11 itu. Untuk apa? Untuk melawan kaum musyrikin, orang-orang yang menentang agama Islam atau keluar dari agama Islam setelah wafatnya Rasulullah. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran awalnya itu belum terkumpul. Nah, setiap ada
turun ayat kepada Nabi Muhammad itu ditulis ada yang di batu, ada yang di pelepah kurma, dan di kayu, lain-lain ya. Ini di masa ini ada usulan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan ayat Al-Quran yang berserakan. Dia disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Kenapa kok ayat Al-Quran ini harus dikumpulkan? Ini beberapa alasan yang diajukan oleh Umar bin Khattab. Satu, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran saat itu banyak yang meninggal gugur ketika ikut perang. Yang kedua, tulisan yang ada di batu, pelepah kurma, dan tulang dikhawatirkan nanti hilang. Serahkan ke sana-sana, ada yang dibawa ke sana, akhirnya takutnya hilang. Yang ketiga, menjaga kemurnian Al-Quran. Ini itu adalah alasan akhirnya penulisan pengumpulan Al-Quran ini disetujui oleh Abu Bakar Siddiq dan penulisannya diserahkan kepada Zaid bin Tsabit. Tiga, mendirikan Baitul Mal ini ya untuk mengurusi kas dan keuangan negara dikelola oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Jadi kayak kalau sekarang itu lembaga keuangan ya, Menteri Keuangan itu untuk mengurusi kas dan keuangan, namanya Baitul Mal. Ini didirikan oleh Abu Bakar Siddiq. Yang empat, melanjutkan pengiriman pasukan Usama bin Zaid. Ini mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid di perbatasan Syria. Ini ketika zaman Rasulullah sudah mau mengirim tapi nggak jadi. Akhirnya ketika zaman Abu Bakar ini dilanjutkan pengirimannya ke sana yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Ini di perbatasan Syria ya. Yang kelima, melakukan perluasan wilayah penyebaran Islam. Supaya Islam tersebar ini menghadapi Imperium Persia, perang melawan Imperium Persia, terus dan penaklukan Romawi. Romawi pada saat itu sangat berkuasa ya, menguasai dunia ya. Ini perang sama Romawi, akhirnya Islam menang ya. Ini dia wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pertama ada 3 proses. Yang pertama, Abu Bakar sakit. Abu Bakar sakit ini ketika perang Yarmuk masih berkecamuk. Tadi ya, perang Yarmuk itu perang melawan Romawi tadi ya. Yang kedua, Abu Bakar perlu menunjuk gantinya agar tidak terjadi perpecahan umat Islam. Maksudnya karena sakitnya sudah agak parah, Abu Bakar merasa harus ada gantinya saya sebagai khalifah itu ya. Akhirnya Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ya, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dengan bermusyawarah dengan para sahabat. Akhirnya semuanya setuju bahwa Umar bin Khattab sebagai penggantinya yang paling cocok. Ya. Terus Abu Bakar meninggal dunia, yaitu mengalami sakit selama 15 hari, meninggal pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi dengan pada usia 63 tahun. Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan LKS halaman 12 yang tugas mandiri. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.